إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الإسلام بدعة وكل بدعة ضلالة. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Pembahasan kita di Jumat yang berkah ini seputar tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang. Oleh karena itu raihlah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertaubat kepadanya. Dengan cara kita bertaubat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang kasih sayang, ketulusan, maka hal yang menjadi permisalan kita hidup di dunia ini adalah kasih sayang, rasa cinta dan ketulusan seorang ibu kepada anaknya. Itu adalah permisalan yang paling tepat, dikarenakan memang tidak didapati di dunia ini. Yang menjadi permisalan yang lebih tepat daripada kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis menggambarkan dan menyebutkan kepada kita bagaimana kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'ati liwaladiha." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala
Tuhan kita semua, Rabbul Alamin, jauh lebih penuh kasih sayang daripada ibu ini dengan anaknya. Hadis ini berawal dari ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan beberapa tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan perang itu ada seorang wanita yang memiliki rasa kasih sayang yang sangat besar kepada anak kecil. Ketika dia melihat ada anak bayi, dia langsung gendong dan dia langsung susui sampai kenyang, kemudian dia cari yang lain lagi. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, lihat ibu itu, mungkinkah ibu itu melemparkan anaknya ke dalam api? Maka para sahabat menjawab, demi Allah tidak akan mungkin ya Rasulullah, karena kami lihat darinya bahwa dia adalah seorang wanita yang penuh dengan kasih sayang dan rasa cinta. Lalu Nabi SAW mengatakan hadis ini, lallahu arhamu bi'ibadihi min hadhil mar'ati liwaladiha. Sesungguhnya Allah jauh lebih menyayangi hambanya ketimbang ibu ini kepada anaknya. Ini gambaran singkat tentang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi mi'atu rahmah." Sesungguhnya Allah memiliki 100 rahmat, 100 kasih sayang. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Anzala minha rahmatan wahidah bainal jinni wal insi wal bahaimi wal hawam." Dan Allah hanya menurunkan ke muka bumi ini satu rahmatnya saja, di tengah-tengah jin, di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah hewan-hewan ternak, bahkan di tengah-tengah hewan-hewan buas. Allah hanya menurunkan satu rahmatnya saja, yata'atafuna biha wa yatarahamuna biha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya dengan satu rahmat itu saja kita melihat dunia penuh dengan kasih sayang. Mereka saling menyayangi di antara mereka, bahkan di antara jin dengan jin, manusia dengan manusia, hewan-hewan ternak dengan hewan-hewan ternak, dan begitu pun hewan-hewan buas dengan hewan-hewan buas yang lain. Mereka memiliki kasih sayang yang Allah hanya turunkan satu rahmatnya saja ke muka bumi. Dan Allah Subhanahu wa taala akhara 99 rahmah li'ibadihi yaumal qiyamah. Dan Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 rahmatnya pada hari kiamat untuk hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di sini saya ingin menggambarkan kepada kita betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala, betapa maha pengasihnya Allah Subhanahu wa taala, bahkan tak terbayangkan oleh kita. Kita orang-orang yang senantiasa siang dan malam mengerjakan kesalahan demi kesalahan, namun Allah tak hukum secara langsung. Karena kalau Allah hukum kita secara langsung, niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini apapun. Niscaya tidak akan tersisa di muka bumi ini apapun. Bagaimana kita membayangkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Allah menunggu dari kita taubatnya. Allah menunggu dari kita taubat kita, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa arhamur rahimin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang di antara para penyayang.
Dialah yang paling penyayang di antara para penyayang. Begitulah ma'asyiral muslimin. Kita harus sadar akan hal itu. Betapa besarnya, betapa banyaknya kasih sayang Allah telah kita rasakan selama hidup ini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai." Dan rahmatku telah meliputi segala sesuatu, baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik itu gunung, baik itu hutan, baik itu lautan, baik itu daratan, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, anak-anak, orang dewasa, orang saleh, orang fajir, semua Allah liputi dengan rahmatnya. Semua Allah Subhanahu wa taala liputi dengan rahmatnya. Bagaimana tidak orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka dengan satu amalan lalu mereka mengkhianatinya. Orang-orang yang senantiasa melakukan dosa, meminum khamar, berjudi, melakukan riba dan seterusnya, Allah masih kasih rahmat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala panggil di dalam Al-Qur'an dengan selemah-lemah lembutnya panggilan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mengazab kita saat itu juga. Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu untuk mencabut dari kita segala nikmatnya saat itu juga. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk mengatakan, "Wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku." Panggilan yang kata para ulama, panggilan yang sangat dipenuhi dengan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala enggak panggil setelahnya, "Wahai hamba-hambaku pemabuk, wahai hamba-hambaku yang meninggalkan salat, wahai hamba-hambaku penjudi, wahai hamba-hambaku pemakan riba." Allah tak katakan demikian. Allah katakan di dalam ayatnya, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas diri mereka, orang-orang yang zalim kepada diri-diri mereka sendiri. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Jangan berputus asa dari kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah meliputi Anda, meliputi orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Allah tunggu dari kita taubat. Allah tunggu dari kita kembali kepada ketaatan. Allah Subhanahu wa taala tak pernah cela hambanya yang melakukan dosa. Allah tak pernah cela dengan ucapan-ucapan, kata-kata yang jelek kepada hamba-hambanya pendosa. Allah Subhanahu wa taala panggil dengan selemah-lemah lembutnya panggilan. Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan kita putus asa dari rahmat Allah. Ini wejangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, pesan Allah kepada kita. Allah menunggu dari kita taubatnya. Allah menunggu dari kita taubat kita, ma'asyiral muslimin. Lalu setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni segala jenis dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya dialah Allah, zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Begitulah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah min qabli an ya'tiyakumul 'adzabu tsumma la tunsarun." Allah nasihati lagi kita.
orang-orang yang senantiasa siang dan malamnya melakukan dosa, kesalahan demi kesalahan. Allah Subhanahu wa taala katakan, kembalilah kepada Allah, bertaubatlah kepada Allah dan berserah dirilah kepadanya. Min qabli ayyatiyakumul azab, sebelum datang kepada kamu azab Allah. Allah ingati, Allah enggak kepingin kita kena azabnya. Allah enggak kepingin kita ditimpa oleh azab Allah, yang kata Allah setelahnya summalatun sarun, yang kalau kalian sudah ditimpa oleh azabku, kalian tidak akan mungkin ditolong oleh siapapun. Bagaimana penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wattabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli ayyatiyakumul adzabu baghtah wa antum la tash'urun. Dan ikutilah, kata Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang telah diturunkan kepada kalian. Sebelum datang, Allah ingatkan lagi. Allah enggak kepingin kita kena azabnya. Allah ingatkan lagi, sebelum menimpa kalian azab Allah secara tiba-tiba, secara tidak kita sangka, wa antum la tash'urun, sedangkan kalian enggak menyangka hal itu akan terjadi pada kalian. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datang hari-hari di mana tak berguna lagi penyesalan. Ma'asyiral muslimin, manfaatkan kasih sayang Allah selama ini. Manfaatkan kasih sayang Allah yang masih terus kita rasakan. Kita masih menginjak di bumi Allah, kita masih menghirup udara dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa menggunakan tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, pendengaran kita. Lakukan, gunakan untuk ketaatan kepada Allah. Ini yang Allah tunggu dari kita. Ini yang Allah tunggu dari kita. Allah enggak ingin Allah Subhanahu wa taala mengazab hamba-hambanya. Namun kalau ternyata ketika sudah dinasihati, diberikan arahan, diberikan peringatan, tak bisa juga, kata Allah, summalatun sarun. Nah, kalau sudah kena, kalian enggak mungkin ditolong oleh siapapun. Kembalilah kepada Allah, wahai orang-orang yang meninggalkan salat. Kembalilah kepada Allah, wahai orang-orang yang berjudi. Kembalilah kepada Allah, wahai orang-orang yang pemabuk, yang suka minum khamar. Sayangi diri-diri kalian, sayangi diri-diri kita, ma'asyiral muslimin. Kembalilah kepada Allah. Inilah yang Allah ingatkan kepada kita di ayat setelahnya, antaqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Jangan sampai, kata Allah, seseorang di antara kalian nanti mengatakan ketika sudah datang azab itu, duhai betapa menyesalnya diriku ya Allah, betapa menyesalnya diriku ya Allah, dulu aku menyia-nyiakan perintahmu ya Allah, ala ma farrattu fi jambillah, aku dulu menyia-nyiakan peringatanmu ya Allah, aku dulu menyia-nyiakan kasih sayangmu ya Allah, aku dulu menyia-nyiakan kesempatan yang kau berikan ya Allah. Jangan sampai. Allah enggak ingin, sekali lagi, Allah enggak ingin mengazab kita, ma'asyiral muslimin. Allah enggak ingin. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu yaghfir lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
Yang terakhir yang akan kita sebutkan menunjukkan betapa luasnya dan betapa maha penyayangnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis ini, ya bena Adam, Allah panggil kita, wahai anak Adam, wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat indah. Wahai anak Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai anak Adam, kalaulah engkau memohon ampun kepadaku, engkau mengharapkan ampunan kepadaku, kembali kepadaku, niscaya pasti aku akan ampuni seluruh dosa-dosamu yang telah lalu, dan aku nggak peduli seberapa banyak itu. Aku nggak peduli dosa apa yang telah kau lakukan. Yang aku pedulikan adalah saat kamu kembali. Kapan kamu kembali? Itu yang aku pedulikan. La ubali, kata Allah Subhanahu wa taala. Nggak peduli aku mau dosa apapun itu. Selama kau kembali kepada ketaatan, kembali kepada Allah, minta ampun kepada Allah, ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali, aku akan ampuni hal-hal yang telah berlalu darimu, seberapa banyak pun itu, jenis dosa apapun itu, la ubali, aku nggak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah panggil dengan panggilan kedua, ya bena Adam, wahai anak Adam, lau balaghat dzunubuka ananas sama, wahai anak Adam, kalaulah dosamu itu sudah setinggi langit. Nggak tahu kita seberapa tinggi langit. Allah katakan, lau balaghat dzunubuka ananas sama, kalaulah dosamu sudah setinggi langit, lalu kau kembali kepadaku, fastaghfartani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Seberapapun dosamu itu, kalau kau minta ampun kepadaku, kata Allah, akan ku ampuni dan aku nggak peduli itu. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala memanggil lagi, ya bena Adam, wahai anak Adam, Lau annaka ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku syai'an bi ghafartu laka wala ubali ataituka biqurabiha maghfirah. Kata Allah Subhanahu wa taala di pesan terakhir yang harusnya kita sadar dengan ini. Allah Subhanahu wa taala katakan, wahai anak Adam, kalaulah dosamu telah memenuhi seluruh bumi ini, seberat bumi ini, sebesar bumi ini, dan kamu tidak pernah di dalam dosa tersebut menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan mendatangimu dengan membawa ampunan sebesar itu pula. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, kembali Allah menginginkan dari kita taubat kita. Kapan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang telah mencapai umur 20 ke atas, 30 ke atas, 40 ke atas, 50 ke atas, atau bahkan 60 ke atas, kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjamin kau hidup esok hari. Tidak ada yang menjamin kau bisa tidak menyesal esok hari.
kecuali dengan engkau benar-benar taubat kepada Allah, kembali kepada Allah dengan mengamalkan ketaatan-ketaatan kepadanya dan menjaga kewajiban-kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu. Ma'asyarul muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sering-seringlah beristighfar kepada Allah. Sering-seringlah beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh istighfar kepada Allah memiliki banyak sekali faidah, memiliki banyak sekali manfaat. Manfaatkanlah ma'asyarul muslimin kasih sayang Allah yang sampai saat ini masih kita rasakan. Manfaatkanlah itu sebelum datang azab Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Fasallu wa sallimu 'ala sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil mursalin. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وارض عن الصحابة أجمعين وعن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة.